dicicil dulu. Dicicil apa? Oh, keramas dulu. Tapi langsung niat gitu kan, keramas. Niat adus gede, lillahi ta'ala gitu kan. Langsung keramas saja. Mungkin kalau mau badannya sekalian kan dingin gitu kan. Keramas tok. Keramas. Dah setelah itu dikeringkan, tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, senantiasa melimpahkan rizki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat, Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kita kemanfaatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan atau melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Kita sampai pada halaman yang ke-9. Kita akan membahas tentang beberapa syarat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana ngget fasal sewiji ibarate fasal. Surutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Jadi kita akan membahas tentang beberapa syarat ketika kita melakukan wudu. Jadi ini syarat ini tidak hanya untuk wudu saja, tetapi syarat ini juga berlaku ketika kita melakukan mandi besar. Ya. Jadi melakukan mandi besar itu pun juga harus memenuhi persyaratan yang sama dengan syarat yang ada di wudu. Nah, itu disampaikan dalam kitab Kasyifatus saja, ya, atau syarah dari kitab Safinah ini. Iku asyaratun ono 10. Jadi ada 10 syarat yang harus kita penuhi ketika kita akan berwudu ataupun kita akan mandi besar. Yang pertama, al-islamu rupane yoiku Islam. Jadi orang yang mau wudu, yang mau mandi besar, itu syarat yang pertama adalah Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim yang beliau wudu kemudian sholat, wudu ataupun mandi besar, maka status mereka tetap tidak suci dari hadas kecil. Ya. Jadi statusnya tetap tidak suci dari hadas kecil ataupun suci dari hadas besar. Artinya tidak bisa melakukan hal-hal ibadah yang dipersyaratkan di dalam Islam harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya maksudnya apa? Maksudnya ya karena memang di dalam hatinya tidak ada i'tiqad, tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan, maka tidak perlu. Karena juga tidak melakukan ibadah seperti apa yang kita lakukan. Jadi tidak perlu berwudu, tidak perlu mandi besar gitulah. Sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau mau melakukan ya monggo. Cuma kemudian tidak berarti statusnya suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya intinya begini. Wong mereka juga tidak yakin dengan keimanan kita, keimanan yang seperti kita. Jadi tidak perlu juga untuk melakukan hal-hal yang itu bagian dari aplikasi keimanan kita. Wat tamyizulan pinter. Pinter di sini yaitu mumayyiz, ya. Walaupun anak belum akil baligh tapi sudah tamyiz. Tamyiz itu ya udah pinter lah, udah tahu mana baik, mana buruk. Itu yang namanya tamyiz, ya. Atau termasuk tamyiz di sini adalah orang yang tidak gila, tidak stres gitu ya. Jadi berakal gitu. Berakal. Jadi orang gila itu juga istilahnya tidak wajib wudu, tidak wajib mandi, dan ketika melakukan itu ya tetap tidak bisa melakukan sholat. Ketika sholat pun tidak sah gitu kan. Karena apa? Karena tidak tamyiz.
Wan naqa'u lan suci anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Jadi harus bersih dari haid dan nifas. Jadi bukan artinya kemudian orang yang haid sama nifas itu tidak boleh mandi, itu enggak. Maksudnya dia tidak mandinya itu tidak kemudian menghilangkan dari hadas besar. Maksudnya seperti itu. Ya. Sama demikian juga menghilangkan hadas kecil. Jadi posisi orang haid sama orang nifas itu sepanjang selama dia nifas dan selama dia haid, maka sepanjang itu dia nanggung hadas, ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil otomatis. Wa amalan saking barang yang nau kang nyegah apa ma wusulal mai ing tumekanan banyu ilal basyarati marang kulit. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bersih. Kulit kita bersih dari hal yang mencegah sampainya air ke dalam badan kita. Bisa mungkin minyak yang tebal gitu ya. Jadi itu minyaknya harus dihilangkan dulu. Cat, kemudian apa? Ya macam-macam lah. Pokoknya yang yang mencegah air sampai di kulit. Termasuk kalau apa pacar itu apa ya? Pacar itu yang itu ya. Nah, itu pacar juga mencegah wusulal ma, kecuali asarnya. Jadi kalau pacar itu kan masih ada seperti apa ya, bubuk gitu ya, bubuk dikasih air kemudian dicoret-coretkan ke sini. Nah, pacarnya itu mencegah wusulal ma, itu mencegah. Cuma kalau asarnya, kalau ini sudah pacarnya sudah dihilangkan, di sini kan ada kemudian gambar apa, gambar kembang-kembang atau gambar peta gitu kan. Nah itu enggak apa, itu tidak masalah kalau asarnya. Tapi kalau pacarnya itu mencegah. Termasuk juga yang dimakfu adalah semacam apa ya, liso. Sedulur-sedulur tahu liso atau enggak? Atau malah masih banyak lisonya, yaitu endok tumo gitu ya, endok tumo yang ada di rambut gitu kan. Kalau itu susah dihilangkan, itu memang ya otomatis karena dia kan nempel di rambut. Otomatis air juga tidak masuk di pas lisonya nempel. Cuma ini dimakfu. Nah, karena apa? Karena susah untuk menghilangkannya. Itu. Wala yakuna lan yen ta ora ana apa iku alal ngudwi ing atase anggota wudu ma barang yughjiru kang nguwahake apa ma almaa ing banyu. Jadi jangan sampai di anggota badan kita, anggota wudu kita di situ ada sesuatu yang bisa mengubah air. Jikalau kita wudunya nanti tangannya dicelup karena dikulaten gitu kan, jadi bisa dikobok gitu. Seperti mungkin kita pakai minyak wangi, yang minyak wanginya itu wangi banget dan berwarna gitu kan. Kemudian kalau kita kobok, airnya jadi wangi semua dan warnanya berubah. Nah, itu tidak boleh. Wal ilmu lan ngawerui, memiliki ilmu bifardiyatihi kelawan piro-piro fardune wudu. Jadi kita harus tahu fardunya wudu itu apa saja. 1, niat. 2, membasuh muka. 3, muka. 3 apa? Tangan. Nah, yaitu yang rukun itu tangan. Kemudian setelah tangan, kepala. Kemudian kaki. Nah, kita harus tahu. Kemudian tertib. Nah, kita harus tahu fardunya. Mana basuhan yang fardu, yang rukun, mana yang sunnah. Kita harus tahu. Wala ya'taqida lan yen ora nekodake sapa wong fardhon ing fardhu siji min furudihi. Saking pira-pira fardune wudu sunnatan ing sunat. Kita tidak boleh meyakinkan dalam hati kita walaupun tetap kita lakukan sesuatu hal yang fardu kita yakini bahwa itu sunnah. Seperti tangan. Tangan itu sampai sikut itu fardu, itu wajib. Kita tidak boleh meyakini, wah tangan ini sikut ra wajib sunnah. Nah itu nggak boleh.
Walaupun tetap kita basuh, tetapi di dalam hati kita meyakinkan hal demikian itu, maka itu gugur. Istilahnya tidak sah wudunya. Karena apa? Syaratnya tidak boleh, tidak terpenuhi gitu ya. Jadi jangan sampai di dalam ibadah apapun juga, sesuatu hal yang wajib tidak boleh kita yakini itu barang yang sunnah. Karena itu bisa merusak ibadah kita, termasuk di sini wudu. Ya. Kemudian wal ma'ulan banyu at-tahuru kang suci. Jadi syarat berikutnya airnya harus suci. Kemarin kita sudah bahas tentang ma'ut tahur ya. Ma'ukul laten. Air suci, air dua kolah, dan air yang suci bagaimana dan lain sebagainya. Nanti bisa lihatlah di link ini di atas ini ya. Kemudian wadukhulul wakti lan manjingi waktu wal mu'alati lan nuli-nuli lida imil hadasi keduwene wong kang langgeng hadas. Jadi bagi lida imil hadas, orang sing langgeng hadase, orang yang langgeng hadase itu seperti apa? Mungkin satu apa ya, kalau piantun putri itu yang mungkin istihadah gitu, istihadah. Kemudian orang yang beser ya, beser, jadi dikit-dikit beser dan tidak terasa, itu daimul hadas. Bagi daimul hadas seperti ini, maka wudunya itu wajib manjing waktu. Jadi kalau kita mau sholat duhur, ya kita wudunya setelah manjing duhur. Orang yang sedang istihadah juga demikian. Jadi wudunya setelah manjing waktu. Nah, jadi harus dukhulul waktu. Yang kedua, harus mualah, nuli-nuli. Ya. Nuli-nuli itu apa? Ya bersambung. Setelah muka langsung tangan, langsung kepala, langsung kaki. Langsung diselesaikan dalam satu waktu. Itu mualah. Bagi daimul hadas ini syarat, ini wajib. Tetapi bagi yang tidak daimul hadas, orang yang sehat, mungkin seperti kita sehat, tidak beser, tidak istihadah dan lain sebagainya, maka mualah dukhulul waktu ini tidak dipersyaratkan. Mualah, nuli-nuli, berkesinambungan, itu pun tidak dipersyaratkan. Jadi boleh sedulur-sedaya, katakanlah kalau wudu, wudunya mau dipakai jeda, itu boleh, nggak apa-apa. Cuma tidak dapat kesunahan. Jadi sunahnya memang mualah, berkesinambungan. Contoh, wudu niat basuh muka, setelah basuh muka terus tidak dilanjutkan ke tangan, istirahat dulu. Nah, istirahat, ngobrol dengan temannya, gitu kan. Nah, sebelum yang di wajah ini, airnya yang ada di wajah ini belum kering semua, masih ada basahnya, belum kering, boleh sedulur-sedaya melanjutkan ke tangannya. Dah, tangan udah selesai, balik lagi ngobrol sampai koncone lagi. Wis ngobrol, tangannya belum kering, balik lagi neruske kepala. Setelah balik lagi neruske ngobrol, ya gitu kan. Terus baru kaki. Nah, itu boleh. Atau mungkin karena airnya memang terbatas gitu kan. Terbatas, wah ini baru muka dulu. 5 menit lagi ini buat tangan baru ready stock ini airnya. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau orang sehat. Termasuk di dalam hal ini tidak hanya wudhu saja, tetapi mandi pun demikian. Bahkan kalau mandi itu boleh bersambung. Artinya apa? Tidak mualahnya itu tidak seperti mualahnya, tidak bersambungnya itu tidak seperti wudhu. Kalau wudhu itu ya sebelum wajah kering sudah harus membasuh tangan. Tapi kalau mandi itu tidak. Jadi benar-benar boleh dicicil. Jadi katakanlah ini mungkin keluarga baru gitu ya, rumah tangga baru maksudnya, rumah tangga baru kebetulan masih ikut morotua gitu kan, jadi masih di pondok mertua indah gitu. Jadi kalau istilahnya kiku-kiku gitu, kok kiku-kiku sih. Setelah berhubungan suami istri pada malam hari mungkin bareng ngisa gitu kan, bareng ngisa hubungan suami istri, wah kepikiran
Kalau saya mandinya besok pagi, kelihatan keramas berdua, wah malu saya sama mertua gitu. Saya malu kalau kelihatan keramas ini. Nanti dibatin sama mertua saya, wah gitu kan. Saya malu. Itu bisa disiasati. Gimana siasatnya? Malam ketika orang tuanya tidur gitu, dicicil dulu. Dicicil apa? Oh, keramas dulu. Tapi langsung niat gitu kan, keramas. Niat adus gede, lillahi ta'ala gitu kan. Langsung keramas saja. Mungkin kalau mau badannya sekalian kan dingin gitu kan. Keramas tok. Keramas. Udah setelah itu dikeringkan, tidur. Nah, setelah tidur, nah nanti pagi subuh bangun, tinggal nerus ke sisane. Yang tadi belum terbasuh, selain rambut, kepala, itu yang dimandikan. Itu boleh. Nah, jadi biasanya kalau anak pondok, lulusan pondok seperti itu, triknya seperti itu. Ya, seperti itu. Itu dulu. Nah, saya kira serapat duwe isin sih. Jadi wis los gitu ya. Itu istilahnya boleh demikian itu. Nah, jadi dicicil boleh. Para sedulur sedaya rahimakumullah, itulah beberapa syarat yang kita sampaikan di dalam kitab Safinatun Najah sehubungan dengan wudhu dan mandi kita. Jadi nanti bila mana ada pertanyaan, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.